Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hiruk pikuk tentang barang kiriman milik PMI rupanya tidak mudah ya. Hal ini mengundang perhatian dari Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang ketika itu berkunjung ke gudang di PJT, Pengusaha Jasa Titipan di Semarang dan juga di Surabaya. Dan hal demikian dapat disimpulkan bahwa Kepala BP2MI Benny Ramdhani sangat peduli dan berupaya bagaimana agar barang kiriman milik PMI bisa dengan segera dikeluarkan. Saya ingin membacakan sebuah surat ya. Ini dari Kepala BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, kepadanya adalah kepada Bapak Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, saya ingin bacakan ya. Salam hormat, teriring doa semoga Bapak dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI senantiasa diberikan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sebelumnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sinergi dan kerjasama kelembagaan yang sudah terjalin selama ini dalam upaya membantu pelayanan pekerja migran Indonesia, terutama terkait dengan pengiriman barang PMI dari luar negeri. Kami juga menyampaikan penghargaan atas sinergi kelembagaan antara KL yang telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi tertanggal 30 April 2024. Perubahan Permendak tersebut sudah relatif mengakomodir apresiasi para PMI, utamanya terkait dengan penghapusan ketentuan pembatasan jumlah, jenis, dan kondisi barang kiriman PMI. Namun demikian, kami masih mendapatkan apresiasi PMI terkait dengan masih banyaknya. Saya ulangi, namun demikian kami masih mendapatkan aspirasi PMI terkait dengan masih banyaknya barang PMI yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak sebelum dikeluarkan Permendak tersebut. Menimbang hal tersebut di atas, mohon perkenannya kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Proses pengeluaran barang PMI di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak masih terkendala disebabkan mayoritas barang dikirimkan oleh PMI yang tidak terdata non-prosedural, baik di Sisko P2PMI, BP2MI atau portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri. 2. BP2MI sudah membuka pendataan aduan barang milik PMI di website BP2MI dengan menu formulir barang kiriman PMI dan sudah disampaikan secara berkala kepada Ditjen Bea Cukai melalui personal di Direktorat Kepabeanan. 3. Terkait dengan PMI non-prosedural
yang mengirimkan barang sebelum diterbitkannya Permendak nomor 7 tahun 2024 30 April 2024 yang tidak terdata di Sisko P2MI maupun di portal Peduli WNI, namun dapat membuktikan memiliki dokumen perjanjian kerja di luar negeri di luar wilayah Indonesia, kiranya tetap mendapatkan diskresi relaksasi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 dan Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Terkait dengan diskresi tersebut di atas, secara teknis data-data nama pengirim barang yang saat ini tertahan dan diduga merupakan PMI non-prosedural agar dapat dikirimkan melalui sistem interoperabilitas dari Direktorat Sistem Informasi Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai kepada Pusat Data dan Informasi BP2MI untuk selanjutnya dapat dicatatkan sebagai PMI non-prosedural yang saat ini bekerja di luar negeri dan akan disampaikan ke Kementerian Luar Negeri melalui sistem interoperabilitas untuk dicatatkan pada portal Peduli WNI guna mendapatkan relaksasi sebagaimana dimaksud. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasama Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Ini dari BP2MI ya teman-teman ya. Kemudian ini tanggal 2, ini tanggal 8 jawabannya. Dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal penyelesaian barang kiriman PMI. Yang terhormat 1. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua, Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sehubungan dengan penyelesaian barang kiriman pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. Ini sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi BP2MI menyampaikan, kemudian Bea Cukai menjawab. 1. Berkenaan dengan kondisi banyak barang kiriman PMI yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas dan Pelabuhan Tanjung Perak, secara garis besar terdapat 2 penyebab barang kiriman PMI belum dapat diselesaikan, yaitu A. Permasalahan objek barang, yakni jenis dan atau jumlah barang kiriman tidak memenuhi ketentuan pembatasan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. B. Permasalahan subjek pengirim, yakni pengirim barang tidak terverifikasi sebagai PMI pada data Sisko P2MI di BP2MI maupun pada data lapor diri portal Peduli WNI di Kementerian Luar Negeri. 2. Permasalahan objek barang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A telah terdapat solusi dengan diterbitkannya Permendak Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Permendak 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang memberikan pengecualian dari ketentuan pembatasan impor dan berlaku surut sejak tanggal 11 Desember 2023. 3. Namun demikian, penyelesaian permasalahan objek barang tersebut hanya dapat diberikan terhadap barang kiriman dengan subjek pengirim merupakan PMI yang tercatat pada Sisko P2MI dan terdaftar pada portal Peduli WNI. 4. Sedangkan terhadap permasalahan subjek pengirim sebagaimana dimaksud angka 1 huruf B, kami tidak memiliki kapasitas untuk meneliti dokumen perjanjian kerja milik PMI dan PMK nomor 141 tahun 2023 tidak mengatur kewenangan untuk memberikan diskresi penyelesaian barang kiriman selain atas nama PMI yang terdaftar dan atau tercatat. 5. Sesuai hasil pembahasan dalam rapat yang kami selenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024 yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI,
dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri disampaikan kesimpulan sebagai berikut. A. Dirjen Bea Cukai akan mengirimkan data pengirim barang yang tidak terverifikasi sebagai PMI kepada BP2MI dan Kementerian Luar Negeri. B. BP2MI dan Kementerian Luar Negeri melakukan pengecekan status PMI atas data sebagaimana dimaksud pada huruf A terhadap data pengirim yang terverifikasi sebagai PMI digunakan untuk penyelesaian barang kiriman PMI. C. Terhadap data pengirim yang tidak terverifikasi sebagai PMI, BP2MI melakukan verifikasi kembali untuk penetapan pengakuan sebagai PMI. D. BP2MI memasukkan data pengirim yang telah terverifikasi sebagai PMI ke dalam data yang dipertukarkan dengan DJBC melalui portal Peduli WNI. E. Pengecekan status pengirim dalam rangka penyelesaian barang kiriman PMI dilakukan oleh DJBC melalui pertukaran data untuk tujuan akurasi data dan kecepatan layanan. 6. Bersama ini kami sampaikan data pengirim barang yang tidak terverifikasi sebagai PMI untuk dapat dilakukan penelitian dan ditetapkan sebagai PMI dalam hal memenuhi syarat sebagai PMI sehingga barang kiriman dimaksud dapat segera diselesaikan kewajiban pabeannya. Demikian, terima kasih. Ya, inilah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya. Dari BP2MI menyodorkan data kepada Dirjen Bea Cukai. Ini semua hanyalah bagaimana cara untuk mengeluarkan barang-barang milik PMI. Jadi teman-teman, ya kalau teman-teman mengatakan ini ribet dan sebagainya, inilah prosedurnya ya. Dan masih ada surat-surat lain yang mengatakan bahwa ini tanggal 8, ini tanggal 13 ya, tanggal 13 ini. Saya bacakan juga yang untuk Anda ya. Ini dari BP2MI kepada Direktorat Kementerian Luar Negeri ya, protokoler dan konsuler ini ya. Teriring doa, semoga Bapak Dirjen senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menindaklanjuti surat dari Dirjen Bea Cukai nomor S139. 139. Oh ya benar nih, urut ya. Perihal penyelesaian barang kiriman PMI tanggal 8 Mei, maka dengan ini BP2MI menyatakan bahwa data-data PMI yang terdaftar dalam lampiran surat tersebut sebagai PMI dengan kategori PMI prosedural dan non-prosedural. Dengan demikian, ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Artinya BP2MI sudah mengirim teman-teman. Sudah mengirim surat kepada Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri bagi para PMI yang tidak terdaftar di BP2MI atau EPMI maupun di portal Peduli WNI. BP2MI menyampaikan bahwa itu sebagai PMI non prosedural ya, gitu ya. Kemudian lebih lanjut juga mungkin ya, ini yang ya sebenarnya Kepala BP2MI sudah maksimal ya, karena dia sudah menyatakan di sini bahwa kalaupun
para PMI ini tidak terdata di EPMI maupun BP2MI, namun yang bersangkutan mampu menunjukkan identitasnya di luar negeri, maka dianggap sebagai PMI, ya. Ini suratnya ya. Ya itulah teman-teman ya, saya prihatin ya dengan kondisi yang saat ini terjadi ketika para PMI yang mengirimkan barang dari negara di mana dia bekerja, barang-barangnya masih tertahan di gudang. Ya walaupun sudah beberapa yang keluar, namun masih ada ribuan barang yang masih tertahan. Dan saya yakini ya, kalau saya pribadi ya, saya yakini bahwa itu adalah barang kiriman milik PMI. Kenapa? Karena terdeteksi dari cara mengirimnya dan kemasannya itu PMI itu. Ya mudah-mudahan ya dengan kerja keras dari kepala BP2MI dan juga kebijakan daripada pemerintah dalam hal ini bea cukai, barang kiriman milik PMI semuanya dikeluarkan dan segera dihantarkan ke alamat tujuan. Demikian.